semuanya, selamat datang di Yunus Education bersama aku Ana. Di sini aku bakal ngejelasin tentang Yunus Education. Bahwa Yunus Education ini merupakan salah satu portal bagian dari Sinergi Group yang fokusnya itu di bidang pendidikan. Jadi ke depan kita bakal menyajikan ke teman-teman semuanya hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, teman-teman, jangan lupa juga nih untuk terus dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, and share postingan ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat luas. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman Yunus Education gak ketinggalan informasi terupdate dari kita. Yang pertama di sini kita bakal menyajikan ke teman-teman semuanya 20 bocoran soal. Bocoran soal apa itu? Bocoran soal untuk tes PPS Pemilu tahun 2024. Buat teman-teman yang bertanya-tanya soalnya susah nggak ya? Cara ngejawabnya gimana? Nggak perlu khawatir karena di sini kita lengkap menyajikan beserta dengan cara menjawabnya. Teman-teman hanya perlu apa? Simak video berikut. Kita langsung saja ke soal ya. Pertama, TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS A. 17 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, dan E. 20 hari. Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Nah, betul banget. Jawabannya yang C. 14 hari. Lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit bla 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 dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama. A. 25%, B. 20%, C. 4%, D. 10%, dan E. 15%. Ada yang tahu jawabannya nggak nih? Ya, betul banget. Jawabannya yang B. 20%. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan, B. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS, C. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS, D. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jawabannya yang E. Nah, E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Kita ke soal nomor 4. Daftar pemungutan suara tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, D. KPPS, E. PPS. Jawabannya yang mana ya? Ya, bener banget. Jawabannya yang A. KPU Kabupaten atau Kota. Kita lanjut ke soal nomor 5. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya bla 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 bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, dan E. 25. Jawabannya adalah yang A. 18. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan bla 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 kursi. A.
352, B 445, C 350, D 577, dan E 575. Apa ya jawabannya? Nah, betul banget. Jawabannya yang E 575. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan sekurang-kurangnya bla 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 kursi dan paling banyak bla 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 kursi. A 20 dan 35, B 20 dan 45, C 20 dan 55, D 25 dan 55, E 35 dan 75. Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, betul banget. Jawabannya yang C, 20 dan 55. Kita ke soal nomor 8. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A 3, B 4, C 5, D 6, dan E 2. Teman-teman tahu nggak jawabannya yang mana? Ya, betul banget. Jawabannya yang B 4. Kita lanjut ke soal nomor 9. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU pemerintah atau kota, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. PPS. Kita ke soal nomor 10. Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, dan E. Jujur dan adil. Jawabannya apa ya teman-teman? Nah, pinter banget. Jawabannya yang C. Bebas. Kita ke soal nomor 11. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016, Mahkamah Konstitusi pemutus paling lama sengketa hasil pemilu A. 60 hari setelah diterimanya permohonan, B. 45 hari setelah permohonan diterima, C. 35 hari setelah permohonan diterima, D. 30 hari setelah diterimanya permohonan, E. 21 hari sejak diterimanya permohonan. Jawabannya yang B. 45 hari setelah permohonan diterima. Kita ke soal nomor 12. Jadwal pemungutan suara pemilu tahun 2022 menurut PKPU nomor 3 tanggal berapa? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, dan E. 18 Februari 2024. Jawabannya adalah yang C. 14 Februari 2024. Lanjut, kita ke soal nomor 13. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa? A. Pasal 5 ayat 3, B. Pasal 9 nomor 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 1 angka 5, E. Pasal 2 ayat 1. Ada yang tahu nggak nih jawabannya yang mana? Ya, betul banget. Jawabannya yang C. Pasal 9 ayat 1. Kita ke soal nomor 14. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota, dan PPS?
A. 9, 7, 5, 5, 3. B. 11, 7, 5, 5, 3. C. 7, 5, 5, 7, 5, 5, 5. D. 9, 5, 3, 5, 5, 3. Dan E. 7, 5, 7, 3, 5, 5, 3. Jawabannya yang E. 7, 5, 7, 3, 5, 5, 3. Oke, kita ke soal nomor 15. Berikut penjelasan daftar calon tetap anggota DPR yang benar. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota kecuali A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan ditampilkan pas foto terbaru. B. PPS mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kota. C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi. Dan E. KPU Kabupaten atau Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang B. PPS mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Lanjut ke soal nomor 16. Kampanye pemilu dapat dilakukan A. Rapat bebas. B. Pertemuan tatap muka. C. Pemasangan alat peraga di tempat umum. D. Rapat umum. E. Semua benar. Jawabannya yang mana? Ya, betul banget. Semua benar. Kita lanjut ke soal nomor 17. Siapa yang membantu KPU wakil kota atau kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih? A. Pantarlih. B. Pantarlih dan PPS. C. Pantarlih, PPS, dan PPK. D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK. E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK, dan petugas pemilu. Jawabannya yang C. Pantarlih, PPS, dan PPK. Kita ke soal nomor 18. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon presiden dan wakil presiden diatur dengan A. Undang-Undang Dasar. B. Undang-Undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Dan E. Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Jawabannya yang B. Undang-undang. Kita ke soal nomor 19. Prosedur kampanye pemilihan umum dilaksanakan 3 hari setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilih sampai dengan masa tenang adalah A. Rapat terbatas. B. Pertemuan pribadi. C. Penyebaran material kamar kepada publik. D. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Dan E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E. Semua jawaban benar. Kita ke soal nomor 20 atau yang terakhir. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan. B. Panitia pemungutan kecamatan. C. Panitia pemilihan kecamatan. D. Petugas pemilihan kecamatan. Dan E.
panitia pemilu kecamatan. Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Nah, betul banget. Jawabannya yang C, panitia pemilihan kecamatan. Nah, itu dia tadi 20 soal dari kita tentang PPS Pemilu tahun 2024. Dan tapi buat teman-teman yang masih ngerasa kurang atau belum cukup dengan 20 soal tadi, teman-teman bisa langsung klik di portal kita, yaitu di www.unews.id. Nanti linknya bakal aku taruh di description ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.